Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Setelah sebelumnya kita membahas segitiga exposure dan angka-angka teknis di balik kamera, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menyiapkan area kerja atau studio kita agar angka-angka tadi bisa bekerja maksimal. Banyak orang berpikir bahwa untuk menghasilkan foto produk atau video yang bagus, kita butuh studio mewah dengan biaya jutaan rupiah. Padahal rahasianya ada pada tahapan kerja yang benar. Slide kali ini akan membongkar langkah praktis untuk Anda, bahkan jika Anda hanya memiliki ruang terbatas di rumah. Langkah pertama yang paling krusial adalah kalibrasi cahaya ruangan. Cahaya bukan sekadar soal terang, tapi soal kualitas warna. Di slide ini disarankan menggunakan lampu LED putih jenis daylight dengan suhu 5500K. Mengapa angka 5500K itu penting? Dalam dunia fotografi, 5500 Kelvin adalah standar cahaya matahari di siang hari yang netral. Jika Anda menggunakan lampu kuning atau lampu rumah biasa yang terlalu hangat, warna produk Anda akan berubah atau yellowish. Dengan lampu daylight, warna baju merah akan tetap terlihat merah dan warna kulit akan terlihat natural. Kabar baiknya, lampu jenis ini sangat terjangkau di e-commerce mulai dari 150 hingga 300 ribu rupiah saja. Lalu, bagaimana cara menempatkannya? Jangan asal sorot dari depan. Tabel menyarankan sudut 45 derajat terhadap produk. Mengapa? Sudut 45 derajat menciptakan bayangan lembut yang memberikan dimensi. Tanpa bayangan, produk Anda akan terlihat datar dan tidak menarik. Jika bayangannya terlalu gelap di satu sisi, Anda bisa menggunakan opsi kedua. Dua lampu di kiri dan kanan untuk menyeimbangkan intensitas cahaya. Ini adalah teknik dasar clamshell atau cross lighting yang sering digunakan profesional. Langkah kedua adalah pasang tripod. Seringkali kita merasa tangan kita cukup stabil, namun sensor kamera tidak bisa berbohong. Ada aturan emas dalam fotografi. Jika shutter speed Anda lebih lambat dari 1,50 detik, Anda wajib menggunakan tripod. Mari kita hubungkan dengan materi sebelumnya. Saat kita berada di kondisi gelap, 100 lux, dan harus menggunakan shutter speed 130 detik, getaran sekecil apapun dari napas atau detak jantung kita akan membuat gambar terlihat soft atau blur. Tripod memberikan stabilitas mutlak. Jangan merasa harus membeli tripod karbon seharga jutaan. Untuk kebutuhan ponsel atau kamera entry level, tripod seharga 200 hingga 300 ribu rupiah sudah sangat memadai. Investasi kecil ini akan meningkatkan kualitas ketajaman gambar Anda hingga 100%. Tripod juga membantu Anda menjaga komposisi tetap konsisten, terutama jika Anda sedang mengambil banyak foto produk sekaligus batch shooting. Jadi, kesimpulannya sederhana. Siapkan cahaya yang netral di sudut yang tepat dan pastikan kamera Anda tidak bergoyang. Dengan modal kurang dari 1 juta rupiah untuk lampu dan tripod, Anda sudah bisa mengubah sudut ruangan menjadi studio yang menghasilkan karya berkualitas tinggi. Kuncinya bukan pada alat yang paling mahal, tapi pada pemahaman Anda tentang bagaimana alat itu bekerja. Setelah lampu dan tripod terpasang, barulah Anda kembali ke tabel exposure tadi untuk melakukan fine-tuning. Sampai di sini, apakah Anda sudah siap untuk menata ulang ruang kerja Anda? Beralih ke slide selanjutnya. Di tahap sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana menata panggung kita, mulai dari mengkalibrasi cahaya hingga memastikan kamera berdiri kokoh di atas tripod. Sekarang, panggung sudah siap, lampu sudah menyala, dan kamera sudah terpasang. Namun, peralatan hebat tanpa pengaturan yang tepat hanyalah mesin tanpa nyawa. Di sesi ini, kita akan masuk ke inti dari proses pengambilan gambar, mengatur otak kamera Anda, melakukan uji coba, hingga memberikan sentuhan akhir yang membuat foto Anda siap bersaing di pasar digital. Mari kita mulai dengan langkah ketiga, pengaturan kamera. Langkah ketiga adalah set kamera. Baik Anda menggunakan kamera mirrorless profesional atau ponsel pintar yang ada di saku Anda, prinsip dasarnya tetap sama. Pertama, perhatikan ISO. Target kita adalah angka 100 hingga 200. Mengapa harus rendah? Bayangkan ISO sebagai bumbu dapur. Jika terlalu sedikit, masakan kurang terasa. Jika terlalu banyak, rasanya berantakan. Dalam fotografi, ISO tinggi akan memunculkan bintik-bintik digital atau noise yang membuat tekstur produk Anda terlihat kasar dan tidak premium. Kedua, bagi pengguna ponsel, Anda bisa memanfaatkan mode portrait. Secara teknis, mode ini biasanya mensimulasikan bukaan lensa atau aperture di angka f1.8 hingga f2.2.
Angka kecil ini memberikan efek latar belakang yang kabur atau bokeh, sehingga perhatian calon pembeli akan langsung tertuju pada produk Anda, bukan pada apa yang ada di belakangnya. Terakhir, untuk langkah ini, selalu ingat filosofi. Gunakan lampu tambahan untuk menjaga ISO tetap rendah. Jangan memaksa kamera bekerja keras di ruang gelap dengan menaikkan ISO. Biarkan lampu yang bekerja memberikan cahaya, agar sensor kamera Anda bisa bekerja dengan santai dan menghasilkan gambar yang jernih. Setelah semua pengaturan teknis terkunci, langkah selanjutnya yang sangat krusial adalah melakukan uji coba foto. Jangan terburu-buru untuk langsung mengambil ratusan foto sekaligus. Ambillah beberapa jepretan sebagai sampel, lalu lakukan evaluasi secara teliti pada hasilnya. Ada 3 aspek utama yang wajib Anda periksa kembali. Pertama, periksalah latar belakang foto Anda untuk memastikan tidak ada objek yang mengganggu atau kotoran yang tidak sengaja terekam. Kedua, cek tingkat ketajamannya dengan melakukan perbesaran atau zoom pada objek untuk memastikan detail produk terlihat sangat jelas. Ketiga, perhatikan exposure atau tingkat kecerahannya. Jika Anda merasa hasil foto masih terlihat terlalu gelap, solusi utamanya adalah dengan menambahkan intensitas cahaya lampu di ruangan Anda. Namun, jika penambahan lampu masih dirasa kurang, Anda diperbolehkan untuk menaikkan angka ISO sedikit demi sedikit dengan catatan maksimal hanya sampai di angka 400 saja agar kualitas gambar tidak menurun drastis. Kini kita sampai pada langkah kelima, yaitu proses impor dan penyuntingan ringan. Perlu kita pahami bahwa foto langsung dari kamera seringkali memerlukan sedikit polesan agar terlihat lebih hidup. Anda bisa menggunakan aplikasi populer seperti Lightroom Mobile untuk mempermudah proses ini. Dalam tahap penyuntingan, ada beberapa penyesuaian yang sangat disarankan. Mulailah dengan menambah sedikit exposure untuk mencerahkan gambar, lalu sesuaikan pengaturan white balance untuk menghilangkan rona kuning yang mungkin muncul akibat pantulan lampu ruangan. Hal ini sangat penting agar warna asli produk Anda tetap terlihat akurat di mata pelanggan. Terakhir, jangan lupa untuk memotong atau melakukan crop pada foto Anda sesuai dengan rasio ideal yang digunakan di pasar digital. Marketplace besar seperti Shopee dan Tokopedia sangat menyarankan penggunaan rasio 1:1. Pastikan dimensi foto Anda berada di angka 1024 x 1024 piksel agar gambar tetap terlihat tajam saat diunggah. Rekan-rekan sekalian, tahapan kerja dari langkah pertama hingga langkah kelima ini adalah sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Keberhasilan Anda dalam menciptakan foto produk yang profesional sangat bergantung pada ketelitian Anda dalam mengikuti setiap langkah ini secara konsisten. Ingatlah bahwa visual yang baik adalah investasi terbaik untuk membangun kepercayaan calon pembeli di dunia digital. Teruslah berlatih dan bereksperimen dengan pencahayaan dan sudut pandang baru. Selamat mencoba praktik ini secara langsung, dan semoga hasil karya Anda semakin berkualitas serta mampu meningkatkan performa bisnis Anda.